Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu berkesempatan untuk dapat menjelaskan mengenai belanja pemerintah pusat dan juga belanja pemerintah pusat menurut 11 fungsinya. Di mana kelompok kami terdiri dari Hasna Fadila Saputri dengan NIM 202104302252 dan juga saya sendiri, Nasolia Indriana, 2021043024. Berikut ini merupakan ringkasan dari materi yang akan kami bahas, di antaranya itu adalah introduction, kemudian perbandingan belanja pemerintah pusat dan juga belanja pemerintah pusat menurut fungsinya tahun 2022 dan juga 2023. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang yang mengatur kedua hal tersebut, dan juga yang terakhir adalah kasus dan juga peran pemerintah mengenai belanja pemerintah pusat dan juga BBP menurut fungsi di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas mengenai introduction, di mana belanja negara tahun 2022 dan juga 2023 ini merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Belanja negara harus dirancang secara counter-cycle untuk mengakomodasi tekanan terhadap perekonomian saat ini. Untuk tahun 2002 lalu adalah tahun terakhir dari masa relaksasi pelebaran defisit atau melebihi dari maksimum 3% dari PDB. Kemudian pemerintah mulai melakukan reformasi struktural sehingga saat memasuki tahun 2023 APBN itu dapat mengambil peran sebagai shock absorber akibat gejolak ekonomi global yang terjadi saat ini. Nah, batasan defisit anggaran tahun 2023 ini juga kembali ke maksimum, yaitu 3% dari PDB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk tahun 2023 ini, pemerintah berfokus pada peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan juga ekonomi hijau. Untuk pengalokasian belanja negara tahun 2023 ini, eh, nominalnya lebih tinggi daripada tahun 2022 yang lalu. Selanjutnya akan dibahas mengenai perbandingan antara belanja pemerintah pusat tahun 2022 dan juga 2023 oleh Hasna Fadila Saputri. Waktu dan juga tempat dipersilahkan. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2022 diarahkan sebagai berikut. Yang pertama, mengakomodir atau memfokuskan pada peningkatan alokasi subsidi. Maksudnya, pemerintah mengambil sikap untuk menambah subsidi daripada menaikkan harga BBM dan LPG sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah tersebut juga merupakan affirmative action dari sisi input faktor produksi untuk sektor transportasi dan biaya logistik demi menjaga stabilitas inflasi secara domestik. Selain itu, pemerintah terus berupaya dengan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos. Contohnya, program sosial yang diberikan pemerintah adalah program Keluarga Harapan atau PHK, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar atau PIP, Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah, dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN atau biasa disebut juga BPJS. Yang kedua, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi, serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya saat pandemi terjadi. Pemerintah daerah mempunyai tolak ukur utama guna mendorong pemulihan perekonomian, yaitu kebijakan yang telah dirancang dalam APBD. Masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki peran strategis dalam pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan dalam kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kedua kebijakan ini dapat disambut dengan positif oleh masyarakat dan pelaku usaha, serta dapat bergerak maju sesuai rancangan pemerintah, guna pemulihan ekonomi Indonesia yang telah mengalami kontraksi. Kebijakan dari pemerintah adalah mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi Indonesia, bertujuan perekonomian dapat pulih dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri, peningkatan efektivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Tiga kebijakan akan dilaksanakan bersamaan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Kemudian yang ketiga,
Agenda reformasi struktural. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM membaik, serta diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata. Pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan, untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha. Kemudian dapat kita lihat dari grafik tersebut, pada BPP 2022 totalnya mencapai 2.714.155,7 miliar, yaitu belanja kementerian atau lembaga sebesar 945.751,5 miliar. Kedua, belanja non-kementerian atau lembaga sebesar 998.790,8 miliar. Dan yang ketiga, transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD sebesar 769.613,5 miliar. Kemudian dengan BPP 2023, yaitu belanja total mencapai sebesar 3.061.176,3 miliar, yaitu belanja pemerintah pusat sebesar 2.246.457,9 miliar. Dan yang kedua, transfer ke daerah atau TKD sebesar 814.718,5 miliar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai BPP menurut fungsi di tahun 2023 dan juga 2022 dan juga 2023. Yang pertama adalah alokasi dana BPP menurut fungsinya. Nah, BPP menurut fungsi ini diklasifikasikan menjadi 11 fungsi, di mana yang pertama itu adalah fungsi pelayanan umum. Nah, fungsi pelayanan umum ini menjadi prioritas belanja pemerintah pusat pada saat ini. Fungsi ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenko, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian Luar Negeri. Nah, dapat dilihat bahwa 2023 ini mengalami kenaikan. Kenaikan ini digunakan untuk meningkatkan birokrasi dan juga layanan publik yang lebih tangkas, efektif, produktif, dan juga kompetitif, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkesinambungan. Yang kedua adalah fungsi pertahanan, di mana di sini anggaran belanjanya itu relatif stabil, di mana ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional. Nah, pertahanan ini cenderung dianggarkan untuk pengadaan dan juga perawatan alutsista TNI AD ataupun AL. Yang ketiga adalah ketertiban dan juga keamanan, di mana fungsi ini dilaksanakan oleh Kapolri, kemudian MA, MK, KY, Kejaksaan, dan juga instansi yang lain, di mana pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan. Dan hal ini juga sesuai dengan kebutuhannya untuk mendukung persiapan pemilu. Yang keempat adalah ekonomi. Pada fungsi ini terlihat peningkatannya cukup signifikan daripada fungsi-fungsi yang lain, di mana fungsi ekonomi ini dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan juga UKM, Kementerian SDM, dan juga Kementerian Pertanian. Nah, dari 2022 itu kan cukup meningkat dibandingkan 2023. Dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan program-program yang prioritas dari tahun 2022 yang lalu, seperti pembangunan infrastruktur, yaitu pengolahan air limbah, pipa transmisi gas dari Cirebon Semarang, kemudian jaringan irigasi, infrastruktur konektivitas, infrastruktur bidang TI seperti satelit dan juga PTS. Kemudian anggaran lain juga digunakan untuk mencadangkan kebutuhan bangunan ibu kota negara Nusantara.
Yang keempat itu adalah lingkungan hidup relatif stabil, di mana programnya itu difokuskan untuk pembangunan fasilitas pengolahan limbah, khususnya limbah B3. Kemudian perumahan dan juga fasilitas umum itu digunakan untuk menyelesaikan masalah mengenai proporsi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap pelayanan dasar yang lain seperti perumahan, air minum, kemudian sanitasi. Nah, ini dilaksanakan oleh KPUPR. Ini pada tahun 2023 mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Kemudian ke yang selanjutnya itulah kesehatan, di mana pada 2023 ini mengalami penurunan karena pemerintah itu memprediksi bahwa COVID-19 itu sudah tidak lagi menjadi fokus utama gitu, sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan anggaran dari tahun sebelumnya. Yang selanjutnya adalah pariwisata dan juga budaya, di mana tahun 2023 ini masih berfokus pada pengembangan 5 sektor prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan juga Likupang. Yang selanjutnya adalah agama yang cukup stabil, kemudian pendidikan mengalami peningkatan, di mana pendidikan ini dialokasikan untuk beasiswa pasca pasca COVID-19, di mana 20.000 itu untuk penerima KIP, siswa penerima KIP, kemudian beasiswa untuk mahasiswa itu sebesar 975.300 mahasiswa, dan juga membayar tunjangan profesi serta PNS profesi pendidik sebanyak 264 orang. Dan yang terakhir itu adalah perlindungan sosial, di mana dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, anggaran ini digunakan untuk melindungi masyarakat yang rentan dan juga mendorong perlindungan sosial yang adaptif. Kemudian, mengenai kementerian dengan pagu terbesar, pada tahun 2022 dan 2023 ini dipegang oleh Kemenhan dengan anggaran itu 134 triliun. Kemudian tahun 2022 disusul oleh Polri dan juga Kemen PUPR, sedangkan tahun 2023 disusul oleh Kemen PUPR dan juga Polri. Jadi ada 3 kementerian dengan pagu terbesar dari 22 dan juga 2023. Selanjutnya akan dibahas mengenai peraturan yang mengatur tentang BPP dan juga BPP menurut fungsi. Peraturan mengenai BPP dan BPP menurut fungsi. Untuk belanja pemerintah pusat dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Maksudnya di sini berisi pengelolaan keuangan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Selanjutnya mengenai BPP menurut fungsi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 garis miring PMK 02 garis miring 2018 tentang klasifikasi anggaran, di mana pada pasal 1 ayat 9-nya itu klasifikasi fungsi adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian ataupun lembaga. Kemudian mengenai klasifikasi fungsi itu dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 11 ayat 5 dan didukung oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 garis miring PUU 11 tahun 2013. Di mana pada peraturan ini dinyatakan bahwa klasifikasi fungsi mengenai BPP tadi dirincikan ke dalam 11 fungsi seperti yang telah tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kasus tentang BPP oleh Hasna Fadila Saputri. Kasus BPP dan peran pemerintah di sini adalah kasus belanja pemerintah pusat, yaitu tentang penurunan harian COVID-19, di mana pelaksanaan APBN tahun 2022 yang mencatatkan kinerja positif sejalan dengan perekonomian domestik yang membaik, serta semakin terkendalinya pandemi COVID-19. Penurunan kasus harian COVID-19 sejak akhir Juli 2021 dan peningkatan aktivitas ekonomi berimplikasi positif terhadap realisasi pendapatan negara. Sri Mulyani mengatakan,
Per September 2021, pendapatan negara mencapai 1.354,8 triliun. Perolehan tersebut mencapai 77,7% dari target, tumbuh sebesar 16,8%, ditopang oleh meningkatnya penerimaan pajak sebesar 13,2%, kepabeanan dan cukai sebesar 29%, dan PNBP sebesar 22,5%. Maka dari itu, peran pemerintah untuk menangani kasus tersebut yaitu dengan terus mengoptimalkan kinerja belanja negara dan melakukan realisasi belanja negara yang digunakan antara lain untuk mendukung akselerisasi program PEN dalam pengadaan sebesar 107,3 juta dosis vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Klaim perawatan sebesar 511,7 ribu pasien, bantuan kepada 12 juta pelaku usaha mikro, serta bantuan subsidi upah bagi 5,7 juta pekerja atau buruh. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PHK untuk 10 juta keluarga, bantuan kartu sembako kepada 17 juta penerimaan manfaat, serta bantuan sosial tunai atau BST untuk 10 juta keluarga. Selanjutnya dilanjutkan oleh Intan. Selanjutnya akan saya bahas mengenai kasus BPP menurut fungsi dan juga peran pemerintah. Pada kasus ini terfokus pada fungsi perlindungan sosial, di mana kasusnya itu adalah belanja bansos pada Kementerian menjelang pemilu tahun 2011 sampai 2013. Dapat kita lihat bahwa tren belanja bansos kementerian pada dalam rincian APBN pada tahun tersebut cenderung naik turun. Namun pada tahun 2013 itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya menteri dari kementerian yang ingin mencalek pada tahun 2014. Misalnya seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, kemudian Kementerian Pemuda dan juga Olahraga, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan kementerian yang lainnya. Nah, penyalahgunaannya itu apa? Penyalahgunanya itu adalah belanja bansos yang tidak sesuai dengan fungsinya. Seperti yang kita ketahui bahwa APBN dan juga bansos itu dialokasikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, seringkali adanya penyalahgunaan dari anggota parlemen, di mana banyak banyak dana bansos yang dipopulis sehingga sering disalahgunakan untuk program pribadi ataupun kelompok. Misalnya, dalam pemberian bansos itu ada atribut yang tidak identik dengan eh, suatu partai gitu, sehingga timbul kebiasaan masyarakat diberikan kepada basis pendukung partai tertentu atau dibarengkan dengan kegiatan partai. Nah, apalagi penerima bansos itu tidak tepat sasaran. Banyak yang penerima bansos itu adalah mayoritas dari klien dari kepala atau pejabat daerah. Tidak hanya itu, penggunaannya pun tidak jelas gitu, tidak sesuai dengan fungsi yang telah dianggarkan, sehingga alokasi belanja ini tidak bisa tepat sasaran dan cenderung membebankan negara. Dalam kasus tersebut, perlu adanya peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Di antaranya, yang pertama, Kemenku serius mengawasi belanja bansos 15 kementerian. Kemudian yang kedua itu adalah BPK harus melakukan audit investigatif apabila diduga ada kasus yang sama. Kemudian yang ketiga itu adalah DPR dan juga pemerintah itu menyusun anggaran berdasarkan aspek kinerja, efektif dan juga efisien. Dan yang keempat itu adalah fungsi penganggaran dan juga pengawasan dari DPR itu harus mengawasi proses anggaran itu lebih memihak kepada kementerian masyarakat luas, bukan untuk kepentingan sekelompok aja. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menteri selaku pengguna anggaran belanja pun juga seharusnya sadar bahwa tidak diperuntuk belanja bansos ini tidak diperuntukkan untuk kepentingan pemilu. Dan yang terakhir itu adalah dalam upaya minimalisir politisasi dan juga penyimpangan dana bansos itu perlu adanya pengembalian kebijakan bahwa bansos sebagai kerangka program kementerian yang mengacu pada prinsip efektif dan juga efisien. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.